Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Irawan dengan NIM 6670190043. Di sini saya akan mereview 33 jurnal atau buku yang memiliki referensi dengan judul skripsi saya, yaitu mengenai perilaku memilih. Yang pertama, bahwasanya kontestasi politik di aras lokal kerap diwarnai dengan politisasi berbasis agama. Hal tersebut samanya dijelaskan oleh Uswah yang menyebutkan bahwasanya politik di Indonesia di aras lokal kerap diwarnai dengan politisasi berbasis agama. Hal yang sama dijelaskan oleh Ngangi, Muskanan, Fitri Setiawan yang menyebutkan bahwasanya kontestasi politik di aras lokal kerap diwarnai dengan politisasi berbasis agama, baik itu dilakukan oleh politik berbasis Islam maupun partai politik berbasis nasionalis. Hal tersebut terjadi karena adanya perilaku memilih yang variatif. Penelitian mengenai perilaku memilih sendiri banyak dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Daniel Pasaribu dan kawan-kawan yang dalam penelitiannya menyebutkan adanya preferensi politik dan perubahan memilih dengan cepat yang terjadi dalam tubuh organisasi Forum Betawi Rempuk, di mana di tahun 2017 memilih pasangan Anies Sandi untuk memimpin DKI Jakarta. Namun di Pilpres tahun 2019 PBR ini memilih pasangan Jokowi Ma'ruf. Diketahui bahwasanya Anies Sandi ini lebih pro kepada Prabowo Sandi, namun PBR tidak memilih pasangan Prabowo Sandi melainkan pasangan Jokowi, karena menurut PBR sendiri Jokowi mampu untuk memimpin negara Indonesia, sehingga di sini tidak melihat siapa dulu yang dipilih dan menyebutkan bahwa perilaku memilih akan sangat variatif dan berubah pada saat pemilu dari tahun ke tahun. Nah, selanjutnya dalam jurnal yang ditulis oleh Danis Wahidin dan kawan-kawan menjelaskan perilaku memilih terhadap partai politik pada tahun 2009 sampai 2019, di mana kajiannya menemukan mengenai perilaku memilih yang bersifat fluktuatif dan tidak rasional secara mutlak. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemenangan partai oposisi terhadap partai pemerintah atau kekalahan Partai Demokrat yang disebabkan oleh citra partai politik, evaluasi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, evaluasi kondisi ekonomi makro, serta kampanye media sosial. Nah, selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Esrah dan kawan-kawan yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pemilih terhadap calon kepala daerah di Timur Tengah Utara pada Pilkada serentak tahun 2020, di mana dalam penemuannya menemukan fenomena terhadap preferensi masyarakat yang disebabkan oleh perilaku memilih karena faktor pengalaman kandidat, di mana pemilih percaya terhadap tokoh adat, agama, dan politik, serta mampu menyelesaikan masalah dan memiliki program atau visi misi yang jelas, sehingga hal tersebut mempengaruhi perilaku memilih masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor tadi. Selanjutnya dalam penjelasannya Ferdian dan kawan-kawan yang menjelaskan tentang perilaku memilih dalam pemilu dipengaruhi banyak variabel serta menemukan perilaku memilih yang disebabkan oleh adanya money politik atau politik uang, di mana terdapat 3 variabel yang mempengaruhi perilaku memilih. Yang pertama yaitu suku bangsa, kecamatan, dan tingkat pendidikan. Nah, selain itu terdapat 69% masyarakat menerima dan dipengaruhi oleh politik uang, sehingga dalam kajian teoritisnya menemukan bahwa money politik sangat mempengaruhi terhadap perilaku memilih. Selanjutnya yaitu Haryanto dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menemukan fenomena memilih masyarakat yang dipengaruhi oleh partai politik dan tidak dipengaruhi oleh kedekatan kandidat, di mana seseorang memilih akibat siapa yang diusung oleh partai politik itu sendiri tanpa melihat siapa itu kandidatnya. Nah, selanjutnya perilaku memilih yang merujuk berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khairul Azmi. Dalam penemuannya ia mengejawantahkan adanya perilaku memilih yang bersifat
rasional yang ditandai dengan mayoritas perilaku pemilih pemula yang menentukan hak pilihannya dengan melihat kemampuan kandidat dan tidak melihat latar belakang kandidat itu sendiri gitu, baik agamanya, partai politiknya maupun kelas sosialnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kunto Adi Wibowo dan kawan-kawan yang menyebutkan adanya fenomena dari perilaku pemilih pemula yang sangat beragam. Namun dalam penemuannya menyebutkan bahwa pemilih pemula dipengaruhi oleh media sosial. Nah, selanjutnya Nur Alifah Nasir yang menjelaskan kemenangan Partai Islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan di Tasikmalaya, di mana dipengaruhi oleh adanya tokoh yaitu kiai yang menyebutkan bahwasanya kemenangan Partai Islam P3 dari tahun 1999 sampai tahun 2019 dipengaruhi oleh pengaruh kiai, di mana banyak kader ataupun banyak santri P3 yang dicalonkan di legislatif, sehingga adanya kultur santri memilih santri itu sendiri. Nah, selanjutnya pengaruh ulama terhadap perilaku memilih itu sendiri banyak dikaji, sama halnya yang dijelaskan oleh Hasbi Asbar yang menyebutkan bahwa tokoh agama memiliki peranan penting dan mempengaruhi perilaku memilih di masyarakat muslim, karena ulama memiliki otoritas yang jelas yang bisa memutuskan nilai sebuah perbuatan seseorang dengan Islam atau tidaknya. Nah, selanjutnya Primadha Sukma menjelaskan tentang partisipasi pemilih pemula pada pemilih pemula sendiri yang baru memiliki hak pilih, yang menunjukkan adanya antusias terhadap partisipasi pemula dalam memilih. Dalam penemuannya, pemilih pemula melakukan hak pilih karena faktor perangsang politik, sadar akan hak politik, dan atas dasar keinginan pribadi. Nah, selanjutnya yaitu terdapat fenomena yang dilakukan oleh partai politik sebelum pemilihan umum, yaitu memainkan peranan agama sebagai modal untuk meraih kemenangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ratna Fitria dan kawan-kawan ini memiliki fokus pada pengaruh agama terhadap generasi muda. Berdasarkan kajian teoritisnya menyebutkan bahwa generasi muda tidak terpengaruh oleh agama. Mereka lebih melihat kepada kandidat yang mampu memberikan kemajuan, baik dengan melihat visi misi, rekam jejak, serta kepribadiannya. Nah, selanjutnya terdapat perilaku memilih masyarakat yang lebih didorong oleh kepentingan pragmatis, transaksional, dan jangka pendek. Begitupun partai politik yang tidak lagi mengedepankan visi misi dan program partai yang mencerminkan ideologi partai. Dalam penjelasannya, Asep Nurjaman menyebutkan bahwa politik aliran memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat di Kota Malang. Nah, hal tersebut ditandai dengan adanya perubahan memilih dari kelompok abangan yang tidak memilih partai nasionalis. Nah, dalam penelitian yang ditulis oleh Rian Hidayat menemukan adanya perilaku memilih masyarakat yang tidak melihat sosok kandidat, melainkan melihat struktur sosial, atau latar belakang dari keluarga kandidat itu sendiri, di mana terdapat fenomena yang ditemukan, yaitu adanya kemenangan anggota legislatif dari putra non daerah, di mana pemilih melihat hal tersebut. Dalam penelitiannya menemukan perilaku memilih yang melihat penokohan dari kalangan Nahdlatul Ulama, meskipun yang diusung itu lengkap dengan kelompok Muhammadiyah, yaitu dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi perilaku memilih, di mana pemilih yang memiliki kultur budaya NU lebih melihat kepada penokohan keluarga dari calon anggota legislatif tersebut. Nah, selanjutnya dalam kajian teoritisnya, buku yang ditulis oleh Firman tentang marketing politik antara realitas dan pemahaman menjelaskan bahwa seseorang memilih dipengaruhi oleh kecenderungan yang melekat pada partai politik seperti visi misi partai, program, dan tokoh partai politik. Nah, selanjutnya
perilaku memilih yang dikemukakan oleh penelitian yang ditulis oleh Putri Adila dan Vidya Putra, yang menyebutkan bahwa popularitas tidak menjadikan tolak ukur kemenangan dalam pemilihan legislatif. Hal tersebut ditandai dengan adanya kekalahan Noparita, di mana perilaku masyarakat dalam memilih di Desa Nagari Kota Rawang terhadap calon anggota legislatif ini dipengaruhi oleh 3 faktor, di mana yang pertama adanya politik uang, yang kedua yaitu identifikasi terhadap partai pengusung, dan yang ketiga yaitu tidak menerima politisi perempuan gitu, sehingga mereka menganggap perempuan tidak cocok untuk menjadi anggota legislatif serta tidak tertarik dengan visi misi yang dibawakannya. Nah, selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Yebi Ma'asan Mahyruddin yang menelisik perilaku memilih yang berada di kawasan pondok pesantren di Desa Melangi, yang menemukan adanya preferensi politik yang besar terhadap partai Islam dan partai-partai nasionalis kurang diminati gitu, di mana preferensi memilih terhadap partai Islam di Desa Melangi tersebut salah satunya karena terdapat latar historis yang menunjukkan bahwa mayoritas warga sekitar yang berada di pondok pesantren adalah Nahdlin atau NU, sehingga condong kepada partai Islam, dan adanya kedekatan dengan para kiai dan partai-partai Islam yaitu PKB dan P3. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Emilia dan Wawan yang menjelaskan bahwa perilaku masyarakat dalam memilih dipengaruhi oleh 3 faktor, di mana yaitu faktor sosiologis, psikologis, serta pilihan rasional. Namun hal yang mempengaruhi terhadap perilaku memilih yaitu faktor rasional, di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi digunakan sebagai pendekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Nah, selanjutnya Pasyah dan Efrija yang menyebutkan bahwa perilaku memilih seseorang dipengaruhi oleh identifikasi partai, orientasi kandidat, dan isu publik yang lebih mempengaruhi terhadap perilaku memilih. Partai politik memiliki kekuatan dalam mempengaruhi perilaku memilih, sehingga masyarakat memilih dengan melihat partai politik, bukan melihat kepada kandidat itu sendiri. Nah, selanjutnya sama halnya dengan penjelasan mengenai perilaku memilih yang dijelaskan oleh Muluk, yang menyebutkan bahwa partai politik memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih seseorang dalam menentukan pilihan politiknya, di mana kandidat yang diusung oleh partai politik akan dipilih oleh pemilih tanpa melihat siapa dan latar belakang dari kandidat itu sendiri. Nah, selanjutnya adapun penjelasan mengenai perilaku memilih yang dijelaskan oleh Paul, ia menyebutkan bahwa hal penting dalam mempengaruhi perilaku memilih itu dipengaruhi oleh karakter sosial dari kandidat itu sendiri. Karakter sosial sendiri sebagai patokan seorang memilih atau sebagai faktor utama seseorang dalam menentukan pilihannya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Yebi Ma'asan Mahyruddin menemukan selanjutnya yaitu adanya pergeseran ideologi partai politik antara partai sekuler atau kiri dan partai Islam atau kanan kepada ideologi tengah untuk meraup suara yang lebih banyak di berbagai kalangan. Dalam kajiannya, ia menjelaskan bahwa adanya sikap masyarakat yang tidak percaya terhadap partai politik. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maria berdasarkan kajian empirisnya menyebutkan bahwa adanya kemenangan partai Islam di kalangan non-muslim di Kabupaten Masama berdasarkan penemuan peneliti yang menyebutkan bahwa faktor perilaku memilih non-muslim di Masama dikarenakan adanya faktor agama dari kandidat itu sendiri, di mana partai Islam melakukan rekrutmen kandidat atau calon anggota legislatif di kalangan non-muslim, sehingga non-muslim itu sendiri memilih rekan ataupun calon anggota legislatif dari kandidat non-muslim itu sendiri tanpa melihat partai politiknya. Nah, selanjutnya Afan Gapar sendiri yang menyebutkan bahwa kekalahan partai Islam tidak lepas dari kebijakan politik orde baru gitu, yang melakukan
setting kelembagaan untuk mengebiri partai berbasis Islam sehingga termarginalkan dan tidak menandingi hegemoni partai Golkar yang sebagai partai penguasa pada saat itu. Nah, selanjutnya kekalahan partai Islam sendiri banyak dikaji oleh peneliti yang mengkaji seperti Agus Rianto, yang berdasarkan kajian teoritisnya ia menyebutkan bahwa kekalahan partai Islam itu disebabkan oleh faktor historis, sehingga partai Islam kehilangan marwah atau ideologi Islam. Era Soeharto yang saat itu harus mengharuskan seluruh partai Islam dan organisasi keislaman merubah ideologi menjadi Pancasila. Hal tersebut dipengaruhi identitas partai Islam. Nah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alip yang menyebutkan adanya fenomena dari partai Islam yang mengalami persoalan serius, yakni adanya partai Islam yang menjalankan aktivitas partai yang tidak sejalan dengan ideologi partai, di mana partai Islam masih banyak melakukan tindakan-tindakan korupsi atau tindakan-tindakan lainnya untuk menggapai kekuasaan, sehingga dalam kajian teoritisnya menyebutkan kekalahan partai Islam sejak pemilu tahun 1955 sampai 2019 disebabkan karena adanya citra buruk dari partai Islam yang tidak mampu menjalankan aktivitas kepartaian yang sejalan dengan ideologinya. Nah, selanjutnya menurunnya suara pemilih terhadap partai Islam dalam penelitian dilakukan oleh Bustami Tholib. Ia menemukan adanya penurunan perilaku memilih masyarakat terhadap partai Islam. Dalam kajian teoritisnya menyebutkan faktor-faktor partai Islam menurun di mayoritas pemilih Muslim dikarenakan 4 faktor, di mana diantaranya yaitu faktor sejarah yang mendapatkan penekanan dari rezim Soeharto yang mengharuskan semua partai berasaskan Pancasila. Selanjutnya pergolakan partai Islami dan nasionalis, di mana partai nasionalis memberikan modal-modal kepada masyarakat dan banyak peminatnya seperti yang dilakukan oleh Partai Perindo. Selanjutnya penokohan, yaitu partai Islam tidak memiliki tokoh sentral seperti partai nasionalis yang memiliki tokoh-tokoh politik yang memiliki popularitas dan menjadi simbol partai. Nah, selanjutnya yaitu partai Islam dalam dinamika demokrasi di Indonesia, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gonda Yumitro yang menemukan fenomena menarik terhadap dinamika partai Islam, di mana dalam kajiannya ia menyebutkan bahwa meskipun mayoritas Indonesia memiliki jumlah penduduk mayoritas Islam, namun tidak menjadikan partai Islam memenangkan pemilu legislatif. Nah, penelitian ini mengkaji kemerosotan perolehan suara partai Islam yang disebabkan oleh faktor sejarah, yaitu adanya penekanan dari rezim Soeharto yang menetapkan kebijakan asas tunggal, dan selanjutnya yaitu adanya kompetensi antara partai Islam dengan partai Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu fenomena dalam penelitian yang ditulis oleh Jamiluddin Ali, yaitu adanya penjelasan mengenai partai-partai Islam sejak pemilu pertama di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun hal tersebut tidak menjadikan partai Islam dalam memenangkan pemilu, di mana berdasarkan kajian teoritisnya menemukan hal dasar kekalahan partai Islam karena partai Islam dengan partai Islam lainnya memiliki konstituen ataupun objek pemilih yang sama dari kalangan Islam, dan adanya pergolakan dengan partai nasionalis yang sama-sama mengambil kesempatan pemilih Islam yang berusaha mendekati diri dengan kalangan Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya kajian kritis yang dilakukan oleh Nur Hasanah dan kawan-kawan yang menyebutkan adanya fenomena antara agama dan politik yang dimainkan oleh partai berbasis Islam. Namun partai Islam tidak memenangkan pemilu, bahkan mengalami pasang surut. Sehingga penelitian ini mengkaji tentang relasi antara agama dan demokrasi. Nah, berdasarkan kajian teoritisnya, penulis menyebutkan karena partai Islam selalu memainkan sentimen agama dalam politik elektoral. Selanjutnya sering memainkan politisasi agama, pragmatisme politik, pengkaderan yang tidak relevan, dualisme kepemimpinan dalam tubuh partai Islam, adanya sikap politik ke kanan dan ke kiri, tidak ada figur partai dan kultur politik. Selanjutnya yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Irawati yang menunjukkan adanya fenomena kecenderungan pelaku memilih masyarakat Muslim yang tidak memilih partai Islam, yang menyebabkan adanya kekalahan terhadap partai Islam. Nah, berdasarkan kajian teoritisnya, ia menyebutkan bahwa preferensi masyarakat lebih terpengaruh dengan adanya figur calon anggota legislatif dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh partai Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam skripsinya Muhammad Rizki yang menjelaskan adanya kemunduran dari partai Islam di Indonesia sejak pemilu tahun 1999 sampai 2019, di mana kemunduran partai Islam berdasarkan kajian teoritisnya menjelaskan bahwa masyarakat mengeluarkan hak pilihnya yang dipengaruhi oleh pencapaian visi misi dan keuntungan yang didapatkan dari calon anggota legislatif itu sendiri gitu. Sedangkan faktor lainnya yaitu tidak adanya perbedaan antara partai Islam maupun partai nasionalis. Semuanya menurut pemilih semua partai itu sama-sama. Nah, yang terakhir yaitu perilaku memilih yang dilakukan oleh Yusuf Hamdan, di mana dalam kajiannya ia menemukan fenomena yaitu rendahnya perolehan suara partai Islam sejak Orde Lama sampai Orde Baru, yang menyebutkan bahwa partai Islam belum pernah memenangkan pemilu dan dukungan terhadap partai Islam itu cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena adanya kontestasi politik antara partai Islam dengan partai Islam itu sendiri, serta partai yang berbasis sekuler memainkan arah gerak ke kanan dan ke kiri, sehingga banyak pemilih Islam cenderung memilih kepada mayoritas partai yang berbasis nasionalis, sehingga hal tersebut menjadikan salah satu faktor kekalahan partai Islam sejak dari Orde Baru sejak Orde Lama sampai Orde Baru. Mungkin itu saja 33 jurnal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.